Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Yuda Manggarajaya dengan NPM 2019-23079. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Bapak Malvin dengan umur 31 tahun. Sebelum saya ke pasien, saya akan mengeksplorasi diri terlebih dahulu. Saya sedikit gugup, namun setelah membaca catatan keperawatan, konsep teori, saya yakin akan melakukan pendidikan kesehatan ini dengan baik dan sesuai prosedur. Sebelum saya ke pasien, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, saya sudah selesai untuk mencuci tangan. Saya akan masuk ke fase orientasi. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bruder. Baik, bisa bantu saya untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan tempat tanggal lahir? Nama saya Malvin Chandra Wijaya, Bruder. Tempat tanggal lahirnya Sleman, 1 Mei 1990. Baik, sudah benar ya Pak. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Perawat Yuda yang bertugas di ruangan ini dari pukul 10 sampai pukul 6 sore nanti. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Bapak. Saya telah membaca catatan keperawatan bahwa Bapak membutuhkan informasi terkait dengan masa tumbuh kembang pada bayi dengan usia 6 sampai 12 bulan ya, Bapak? Iya, Bruder. Baik, sebelum saya melakukan pendidikan kesehatan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Untuk sementara belum ada, Bruder. Baik, jika belum ada, saya mulai untuk pendidikan kesehatannya ya, Pak. Baik, Bruder. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Bruder. Nah, sebelum saya memasuki ke materi, apakah Bapak sebelumnya sudah mengetahui atau mengerti tentang materi tumbuh kembang anak pada usia 6 sampai 12 bulan ini? Untuk tumbuh kembang anak pada usia 6 sampai 12 bulan itu saya belum terlalu mengerti, Bruder, tentang apa itu tumbuh kembang anak usia 6 sampai 12 bulan. Baik, kalau begitu saya akan mulai untuk pendidikan kesehatannya agar Bapak menjadi jauh lebih paham ya Pak. Baik, Bruder. Baik, untuk yang pertama-tama materi kita adalah pertumbuhan. Nah, pertumbuhan atau growth berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, dan umur tulang dan keseimbangan metabolik. Nah, untuk yang selanjutnya adalah perkembangan. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Nah, di sini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Nah, termasuk juga perkembangan emosi, intelektual, tingkah laku, dan sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tumbuh kembang tersebut? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal yang dilihat dari genetika dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan kematangan tulang, alat seksual, serta syaraf, sehingga merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang, yaitu perbedaan ras, etnis, bangsa, keluarga, umur, dan jenis kelamin, dan kelainan kromosom. Nah, faktor dari luar atau eksternal, ada faktor prenatal yang meliputi gizi, mekanis, toksin, atau zat kimia
endokrin, radiasi, infeksi, kelainan imunologi, anoksi embrio, dan psikologi ibu. Nah, faktor persalinan juga dapat dari komplikasi persalinan bayi, seperti trauma kepala, asifiksia yang menyebabkan kerusakan jaringan otak. Dan faktor persalinan meliputi faktor gizi, penyakit kronis, dan kelainan kognital, lingkungan fisik, dan kimia. Psikologis, endokrin, sosioekonomi, lingkungan pengasuhan, dan stimulasi dari obat-obatan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke gangguan tumbuh kembang. Nah, apa saja sih gangguan tumbuh kembang yang dapat terjadi pada anak usia 6-12 bulan? Nah, gangguan tumbuh kembang yang paling sering terjadi yaitu gangguan bicara dan gangguan bahasa yang merupakan indikator seluruh perkembangan anak. Kerpleksi yang merupakan kelainan gerakan dan postur tubuh yang disebabkan oleh karena kerusakan atau gangguan pada sel-sel motorik. Sindrom Down atau yang kita sering dengar ada Down syndrome merupakan kecerdasan yang terbatas dari perkembangan seorang anak yang lebih terlambat dari anak-anak yang baik. Perawakan pendek yang disebabkan oleh variasi baik, gangguan gizi, kelainan kromosom, penyakit sistemik, atau kelainan endokrin. Selanjutnya adalah gangguan autisme, merupakan gangguan perkembangan pervasif yang muncul sebelum anak berusia 3 tahun. Retardasi mental yang merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh IQ yang rendah. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas merupakan gangguan di mana anak mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian yang sering sekali disertai dengan hiperaktivitas. Selain itu, gangguan yang berhubungan dengan psikologi anak dapat berupa kecemasan, gangguan suasana hati, gangguan kepribadian yang terpecah, dan selanjutnya gangguan perkembangan pervasif dan psikosis yang dapat berupa autisme, kelainan Asperger atau gangguan interaksi sosial, perilaku yang terbatas dan diulang-ulang, serta gangguan lain yang banyak muncul saat usia remaja. Baik, itu tadi materi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Untuk saat ini belum ada, Buder, karena saya mengikuti penjelasannya dari Buder. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akan mengevaluasi seberapa jauh Bapak memahami materi yang saya berikan. Nah, saya akan memberikan yaitu 3 pertanyaan, mohon untuk dijawab ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, coba Bapak jelaskan kembali apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertanyaan yang kedua, coba Bapak sebutkan 2 faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak pada usia 6-12 bulan. Nah, untuk pertanyaan terakhir, coba Bapak sebutkan beberapa gangguan yang dapat terjadi pada anak umur 6-12 bulan. Baik, Buder. Untuk pertumbuhan sendiri, itu merupakan masalah perubahan dalam jumlah besar seperti ukuran atau dimensi yang bisa diukur, seperti ukuran berat, seperti berat badan begitu, Bruder, kemudian panjang atau tinggi badan seperti itu, kemudian perkembangan sendiri merupakan kemampuan
bertambahnya struktur dan fungsi tubuh. Begitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi tubuh yaitu faktor dari dalam atau yang biasa disebut internal, kemudian faktor dari luar yang biasa disebut eksternal. Nah, untuk gangguannya, gangguan tumbuh kembang, yaitu seperti gangguan gizi, kemudian kelainan kromosom, kemudian penyakit sistemik atau kelainan pada endokrin. Seperti itu, Bruder. Baik, Bapak sudah mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan dengan baik ya. Untuk tujuan dari pendidikan kesehatan ini, saya rasa sudah sangat tercapai. Bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan pendidikan kesehatan tadi? Untuk perasaannya, sebelum dilakukan pendidikan kesehatan ini, saya kurang memahami mengenai tumbuh kembang anak yang berusia 6-12 bulan tadi. Kemudian selama tindakan saya juga dapat memahami apa yang dijelaskan oleh Bruder kepada saya, karena penyampaian dari Bruder juga bisa saya terima. Dan setelahnya saya merasa bisa dan merasa bertambah pengetahuan mengenai tumbuh kembang anak usia 6-12 bulan ini. Seperti itu, Bruder. Oke, baik. Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Saya rasa untuk pendidikan kesehatannya sudah selesai. Nanti saya akan kembali lagi kepada Bapak jika Bapak membutuhkan saya. Bapak bisa menghubungi saya lagi ya untuk mungkin berkonsultasi terkait dengan masalah keperawatan anak ya Pak. Baik, Bruder. Baik, saya rasa sudah selesai. Kami cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Selamat siang. Selamat siang, Bruder. Terima kasih. Baik, untuk keluarga dipersilakan untuk menemui Bapak Marvin kembali ya. Baik Bu, saya sudah melakukan pendidikan kesehatan kepada Bapak Marvin dengan usia 31 tahun. Respon klien sebelum tindakan pasien merasa kekurangan informasi atau defisit informasi. Selama dilakukan tindakan, pasien dapat mengerti dan pasien dapat mengikuti pendidikan kesehatan dengan baik dan dapat berperan aktif dalam pendidikan kesehatan. Nah, untuk respon setelah tindakan, pasien merasa lebih senang karena mendapat informasi yang baru, dan pasien merasa senang karena dijelaskan dengan cara yang pasien suka, yaitu seperti yang saya lakukan tadi. Untuk pendidikan kesehatannya, saya rasa sudah tercapai. Pasien dapat mampu menjawab 3 pertanyaan yang saya berikan. Hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2021, perawat yang menangani Yuda Manggala Jaya dengan NPM 2019-23079. Terima kasih Bu.